Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham besar yang harganya sudah turun 60%. Dan menariknya, PBV-nya sedang berada di angka terendahnya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MNCN atau PT Media Nusantara Citra. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media, di mana bisnisnya terbagi menjadi dua segmen besar, yaitu yang pertama adalah TV, dan yang kedua adalah konten dan digital entertainment. Untuk segmen TV, tentu teman-teman sudah tahu ada channel seperti RCTI, MNC TV, GTV, iNews, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konten dan digital entertainment, saham ini difokuskan kepada MNC Digital. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham MNCN cenderung naik di bulan Februari dan di bulan Oktober dengan probabilitas 70 dan 67%. Sebaliknya, pada bulan September saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Nah, di tahun 2023 sendiri, saham MNCN masih turun 20%. Angka ini juga terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama dari sisi total aset yang mencapai 22,4 triliun rupiah. Untuk poin pertama adalah aset tidak lancar dengan jumlah 12,7 triliun rupiah yang mayoritas didominasi oleh aset tetap sebanyak 6,3 triliun rupiah. Kemudian untuk aset lancarnya berjumlah 9,7 triliun rupiah yang didominasi oleh saldo persediaan sebanyak 3,6 triliun. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah sekitar 827 miliar untuk pihak berrelasi dan 480 miliar untuk pihak ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa aset perusahaan didominasi oleh aset tidak lancarnya sebanyak 12,7 triliun rupiah. Poin berikutnya adalah jumlah liabilitas yang mencapai 2,5 triliun rupiah. Di sini juga kita bisa simpulkan bahwa saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh hutang yang perusahaan ini miliki. Untuk liabilitasnya didominasi oleh liabilitas jangka pendek sebanyak 2 triliun rupiah. Dalam hal ini adalah hutang bank sebanyak 971 miliar rupiah. Kita bisa lihat di sini untuk rincian dari hutang bank perusahaan yang mana berada pada Bank Sinarmas, Bank Mayapada, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank MNC Internasional, dan Bank Sentral Asia. Nah, ini tentu akan berdampak kepada beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan menjadi semakin besar di tahun 2022. Poin berikutnya adalah dari sisi ekuitas dengan jumlah 19,1 triliun rupiah. Angka ini juga didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 16,7 triliun rupiah. Berikutnya kita akan bahas untuk laba ruginya. Untuk pendapatannya berjumlah 9 triliun rupiah yang sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana jika kita lihat di sini, penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya iklan non-digital dari 7,1 menjadi 5,2 triliun di tahun 2022. Nah, untuk beban langsungnya juga mengalami penurunan dari 4,2 turun menjadi 3,9 di tahun 2022 ini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk terkait pendapatan perusahaan. Pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha bersih berasal dari PT Wira sebanyak 14,4% dan 15,8% untuk tahun buku 2022 dan 2021. Sedangkan pendapatan usaha dari pihak berrelasi sebanyak 33,2 juta di tahun 2022 dan 34,1 juta di tahun 2021. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kontribusi untuk pelanggan dengan porsi lebih dari 10% jumlah pendapatan tidak terlalu besar, sehingga bisa dikatakan bahwa pendapatan usaha MNCN terdistribusi dengan baik. Kemudian kita lihat sekilas untuk beban umum dan administrasinya dengan jumlah 2,1 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yang mana mayoritas berasal dari biaya gaji dan tunjangan sebanyak 719 miliar rupiah. Ada juga biaya penyusutan dan amortisasi sebanyak 431 miliar rupiah.
Nah, kita lihat dampaknya terhadap laba bersihnya. Laba bersih perusahaan ternyata mengalami penurunan dari 2,4 turun menjadi 2 triliun rupiah di tahun 2022. Tentu saja hal itu disebabkan karena berkurangnya pendapatan yang diterima oleh perusahaan, terlebih khusus untuk bisnis non-digital. Kemudian kita lihat untuk historical EPS-nya, teman-teman bisa lihat bahwa EPS di tahun 2022 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Tapi masih lebih baik dibandingkan EPS di tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ini tidak terlalu konsisten membagi dividen, di mana pernah absen pada tahun 2022 dan pada tahun 2020. Nah, PER-nya sekitar 4,3 dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal 1.200 saham ini dijual lebih murah dengan angka 590 saja. NPM 22,6 dengan ROE 10,7%. Angka profitabilitas yang bisa dikatakan masih cukup baik. Dan meskipun DER-nya hanya 13% saja, tapi seperti yang sudah kita bahas tadi, saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh hutang perusahaan. Sehingga hal itu juga teman-teman harus pertimbangkan lebih jauh. Untuk aspek harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah turun 53%. Dan dalam 3 tahun terakhir sudah turun 60%. Sempat di 1.500 tapi sempat juga di angka 550. Dan harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan berada dekat dengan harga terendah dalam 5 tahun terakhir. Untuk historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir di angka 0,88 kali, sempat di atas 1,2 kali tapi sempat juga turun hingga ke angka 0,46 kali. Dan dari video ini bisa disimpulkan bahwa saat video ini dibuat, rata-rata PBV saham MNCN diperdagangkan pada PBV yang paling rendah dalam 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat saham MNCN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detailnya, silakan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.